Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kisni. Ini nggak ada adminnya ya, Bu? Langsung aja ya, bagaimana nih? Ada kameranya rupanya. Aduh. Tes suara saya terdengar sekarang? Suara apakah sudah terdengar? Wah, kedengaran ya. Saya udah maksimal ini. Tes suara terdengar tidak? Oh, sudah. Oke. Ini dimulai aja bagaimana, Bu? Bu Mega. Waalaikumsalam, Bu Teti Heriati. Baik, kita mulai aja kali ya. Oke. Ini yang merekam siapa ya?
Oke. Ini langsung dimulai aja ya, Mbak Mega. Mega. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Teman-teman, Bapak, Ibu guru, sahabat guru dahsyat Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karunia-Nya, hidayahnya hingga saat ini ya. Sudah masuk hari ke-20. Tak terasa. Nanti malam kita sudah masuk ke 10 hari terakhir Asyrul Awakhir min Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Allah masih panjangkan umur kita sampai dengan 10 hari terakhir. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa bisa mengikuti generasi terbaik sepanjang masa. Bapak Ibu, sahabat guru dahsyat Nusantara yang dirahmati Allah. Tema kita kali ini adalah Ramadan Syahrul Quran. Sudah jelas ya tadi ayat yang sudah saya bacakan termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah unzila fihi, di dalamnya diturunkan Quran, Al-Quran. Jelas ya. Ayat yang lain yang sudah kita hafal di juz 30, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini detailnya ya. Ramadan turun di bulan Ramadan, Al-Quran turun di bulan Ramadan, kemudian kapan di bulan Ramadannya? Namanya malam Lailatul Qadar. Terus pertanyaannya, pasti ada pertanyaannya. Kenapa ada malam nuzul Quran, ada juga Lailatul Qadar? Wah, itu tapi bukan tema kita kali ini ya. Tema kita adalah bulan Ramadan adalah sebagai bulan Al-Quran. Sebagai intermezzo, turunnya Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Adapun nuzul Quran sama turunnya Al-Quran. Cuman perbedaannya adalah yang satu turun Al-Quran secara penuh dari Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ya. Yang satu lagi turunnya Al-Quran adalah dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dua-duanya sama ya. Turun Al-Quran di bulan Ramadan. Adapun nuzul Quran yang turun 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Terjadi di 17 Ramadan. Adapun Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran secara penuh dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, itu adanya di Lailatul Qadar. Disebut Lailatul Qadar. Jadi nggak usah bingung ya teman-teman semuanya. Jadi istilah nuzul Quran dan Lailatul Qadar itu tidak ada kontradiksi ya. Tidak ada kontradiksi. Kita tidak membahas hukum memperingati dan sebagainya, tapi dua-duanya adalah landasannya. Semuanya itu jadi satu kesatuan bahwasanya Al-Quran memang turun di bulan Ramadan. Baik secara penuh maupun bertahap. Ya, gitu ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah SWT, bahwasanya Ramadan adalah bulan Al-Quran, sehingga yang tadinya aslinya bulan Ramadan sesungguhnya adalah bulan-bulan biasa, maka ketika turun Al-Quran, bulan Ramadan menjadi bulan mulia. Karena aslinya bulan mulia itu ada bulan haram dalam Islam. Allah berikan di surat At-Taubah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah SWT itu ada 12 bulan.
fiha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan, yaitu 4 bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan haram, bulan mulia. Lalu Ramadan tidak masuk ke 4 bulan itu ya. Kenapa? Tapi pertanyaannya, kenapa jadi bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia? Karena di dalam Ramadan diturunkan Al-Quran. 4 bulan yang mulia tadi, yang bulan haram, 4 bulan haram tidak diturunkan Al-Quran. Statusnya tetap bulan haram, bulan yang dimuliakan atau bulan yang diperintahkan untuk menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Teman-teman sahabat guru dahsyat Nusantara yang dirahmati Allah SWT, oleh karenanya Ramadan disebut Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, sampai para mufassirin ada yang menafsirkan, ada yang menyebutkan karena diturunkannya Al-Quran. Ya. Jadi kenapa kita wajib berpuasa? Salah satunya alasannya adalah konon katanya karena Al-Quran diturunkan. Begitu mulianya Al-Quran. Lau anzalna hadzal Quran, seandainya Al-Quran itu turun di atas sebuah bukit, ya, khasyatillah, maka bukit menjadi atau lebur karena takut kepada Allah SWT. Teman-teman sahabat guru dahsyat Nusantara yang dirahmati Allah SWT, bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran, sehingga interaksi kita terhadap Al-Quran di bulan Ramadan harusnya jauh lebih baik atau bahkan lebih dari bulan-bulan biasanya. Gitu ya. Kalau berpuasa, kita saja diwajibkan berpuasa karena Al-Quran diturunkan, maka perlakuan kita terhadap Al-Quran di bulan Ramadan harusnya juga jauh lebih baik dibanding bulan-bulan biasanya. Nah, apa saja kewajiban atau interaksi kita terhadap Al-Quran? Ini saya rangkum dalam bukunya Dr. Yusuf Lama, kemarin sempat menjadi Ketua Forum Ulama Dunia. Kalau saat ini Ketua Forum Ulama Dunia itu dari Indonesia loh. Namanya Salim Al-Jufri. Salim Sagaf Al-Jufri. Wakil Ketua Forum Ulama Dunia. Nah, ini Dr. Yusuf Qaradawi dulu posisinya adalah Ketua Forum Ulama Dunia. Salah satu menulis buku Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Quran. Ada beberapa poin. Kalau saya membuat ini menjadi ringkas, menjadi 5M, ya, biar gampang diingat ya. 5M, 5 protokol terhadap Al-Quran. M yang pertama adalah mengimaninya. Jadi interaksi kita kepada Al-Quran, yang utama itu, yang pertama adalah mengimaninya, karena dia bagian dari rukun iman. Mempercayai seluruh isi Al-Quran, mengakui bahwasanya itu adalah kalam makhluk. Ya, ini perlu digarisbawahi ya, teman. Dahulu di zamannya para imam, terutama di zaman Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, ini menjadi fitnah besar di kalangan umat Islam, karena saat itu khalifah yang memimpin berakidah Mu'tazilah, menyatakan Al-Quran sebagai makhluk. Jadi makhluk itu kekal nggak? Enggak, kekal. Nah, memang bisa statusnya bisa tidak permanen. Nah, sementara secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jumhur ulama meyakini bahwasanya Ahlussunnah Al-Quran itu kalamu, perkataan Allah. Jadi bukan makhluk. Kalau makhluk dia pasti sirna, musnah. Sehingga apa firman Allah SWT di surat sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang memeliharanya. Bayangin teman-teman ya. Jadi Allah menurunkan
dan kami juga yang menjaganya. Jadi Allah itu yang menjaga. Jadi kalau dia makhluk, ya, kalau dia sifatnya makhluk, dia pasti akan musnah, ya, tidak terjaga. Makanya Al-Quran itu disebut kalamullah. Nah ini akidah ya, hati-hati teman-teman ya, jangan sampai pemahaman Mu'tazilah ini mampir ke benak kita atau otak kita, pikiran kita. Bahaya sekali, fikroh itu bahaya sekali ya. Mu'tazilah menyatakan Al-Quran sebagai makhluk, padahal Al-Quran itu kalamullah. Jadi kenapa mereka menyatakan Al-Quran sebagai makhluk yang bisa diubah-ubah? Karena tidak memahami prinsip-prinsip ya. Artinya rukun iman kepada Al-Quran itu masuk ke dalam rukun iman. Iman kepada Al-Quran itu masuk ke dalam rukun iman. Jadi mempercayai seluruh isi Al-Quran itu berlaku hingga hari kiamat. Ya. Jadi ketika akal atau otak yang dipakai untuk memahami Al-Quran, atau apalagi dengan yang terbaru nih ya, misalnya dunia barat mengembangkan namanya ilmu hermatika. Hermatika itu aslinya itu sebenarnya sebuah tulisan, sebuah tesis atau disertasi sebagai kritik terhadap penggunaan Alkitab atau Injil di Eropa, gitu ya. Karena merasa tidak relevan dengan kehidupan zaman. Pakai hermatika. Nah, ada sarjana-sarjana Muslim yang belajar di Barat, kemudian mengambil mentah-mentah hermetika ini sebagai landasan berpikir atau memahami atau menafsirkan Al-Quran. Wah, ini bahaya sekali ya. Padahal jelas ya, itu sejarahnya hermetika itu adalah memahami Al-Quran dari sisi pola pikir orang-orang Barat yang mereka kecewa dengan isi Injil atau Alkitab saat itu. Ya. Oke, jadi mengimani Al-Quran itu mengimani semuanya, tidak mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Sebagaimana Bani Israel yang disindir Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu mengimani sebagian dan kamu mengingkari sebagian? Maksudnya apa? Jadi Bani Israel pada saat itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Mereka imannya separuh-separuh. Contoh, mereka suruh beribadah yang di surat Al-Baqarah ini jadi satu paket ya, jalan cerita satu alur. Bahwasanya mereka diperintahkan untuk fis sabati, untuk beribadah di hari Sabtu. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengimani, mereka beribadah di hari Sabtu, tapi Allah beri ujian saat itu ikan di lautan itu banyak sekali ya, sehingga mereka mengakalinya, bikin akal-akalan. Jadi menaruh jaring di laut itu dari Jumat gitu ya, atau malam Sabtu atau Jumat sore, kemudian nanti ngambil jalannya itu setelah Sabtu sore atau Sabtu malam atau malam Minggu. Nah, langsung Allah murka ya, saat itu langsung diazab Bani Israel pada saat itu. Atau bagaimana juga ini rentetan kisahnya banyak di Al-Quran, terutama di surat Al-Baqarah, bagaimana Bani Israel itu beriman separuh-separuh. Bayangkan ya teman-teman, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah SWT untuk mengimani, mereka berkata apa? Kami tidak akan beriman kecuali hatta narallah jahra, kecuali kami bisa melihat Allah secara langsung. Padahal saat itu Bani Israel itu sudah dibebaskan dari perbudakan Firaun. Kemudian setelah dibebaskan dari perbudakan Firaun, mereka minta melihat Allah secara langsung. Mereka minta diturunkan makanan dari langit, manna wassalwa, dan seterusnya. Tapi nyatanya apa? Mereka beriman separuhnya lagi tidak beriman. Mengimani sebagian isi Taurat pada saat itu, Alkitab saat itu, dan mengingkari sebagian. Nah, kita sebagai Muslim tidak boleh mengimani sebagian atau mengingkari sebagian, karena seluruh isi Al-Quran itu harus kita imani, baik yang mutasyabihat, yang samar gitu ya, maupun yang muhkamat, yang jelas hukumnya. Kita mempercayai itu, mengimani itu.
Adapun isi Al-Quran, kenapa Al-Quran kok ada juga yang nggak berlaku? Ya iya, misalnya ayat tentang khomer ya, pelarangan khomer. Dari bahwasanya khomer itu yas'alunaka 'anil khomri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang khomer dan maisir dan judi. Qul fihima itsmun kabir, sesungguhnya kedua itu adalah dosa yang besar, sangat besar. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosanya lebih besar dibanding manfaat. Itu ayat ya, ayat yang turun bertahap. Kemudian juga ayat berikutnya lagi yang turun di surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau salat dalam keadaan mabuk. Nah, dua ayat ini memang turunnya bertahap. Ketika pelarangan khamr, nanti baru ayat terakhir yang berlaku mutlak hukumnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Surat Al-Maidah ayat 90. Saya menyatakan khamr, judi, daging babi, semuanya adalah haram. Fajtanibuh, maka jauhilah. Artinya yang dua ayat yang sebelumnya itu tidak berlaku. Kalau dalam ulumul Quran disebut nasikh wal mansukh. Jadi ada yang di mansukh hukumnya. Ayatnya ada tetap, tapi memang tidak berlaku hukumnya. Gitu ya. Jadi harus dipahami ya. Harus dipahami seperti itu. Itu yang pertama, mengimani. Yang kedua, membacanya. Tentunya di bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, maka membaca Al-Quran menjadi sangatlah penting. Bahkan para ulama itu menutup semua majelis ta'limnya di bulan Ramadan khusus untuk membaca Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebulan 60 kali, sehari 2 kali khatam. Sahabat Nabi Utsman bin Affan mengkhatamkan Al-Quran di salat malamnya, di tarawihnya, dan seterusnya. Masya Allah ya. Nabi Muhammad SAW sendiri bertalaki setiap tahun bersama malaikat Jibril di bulan Ramadan. Bahkan di tahun terakhirnya beliau talaki selama 2 kali, sampai 2 kali khatam di depan malaikat Jibril. Oke, membacanya. Jadi sekuat mungkin kalau bisa di bulan Ramadan ini khatam. Ada nggak teman-teman semua yang sudah khatam? Hari ke-20. Ada ya? Oke, lanjut. Yang ketiga, yang ketiga adalah menghafalnya. Ya, jadi salah satu kewajiban kita, interaksi kita terhadap Al-Quran adalah menghafalnya. Setelah mengimaninya, membacanya, lalu menghafalnya. Maka tugas kita adalah menghafal Al-Quran. Sebagaimana tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami juga yang memeliharanya. Jadi kami di sini adalah Allah ingin menyebut orang-orang yang terlibat proses penjagaan Al-Quran, yaitu orang-orang yang menghafal Al-Quran. Orang-orang yang menghafal Al-Quran sebagai keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Banyak keutamaan Al-Quran yang menghafal Al-Quran, banyak sekali. Berikutnya yang keempat, yang keempat adalah mentadaburinya. Tadabur itu artinya memahami, menghayati. Jadi setelah membaca Al-Quran, maka kita menghayati, memahami dan menghayati isi Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, minimal sekali, sebaiknya juga kita kalau bisa khatam membaca terjemahan Al-Quran. Bagi yang sudah ngerti bahasa Arab, gitu ya, sudah ngerti bahasa Arab, sebenarnya nggak perlu mungkin dia nggak perlu baca terjemahan karena udah ngerti. Setiap dia baca ayatnya, maka dia paham. Tapi bagi yang kita yang awam misalnya, maka sebaiknya membaca terjemahan. Terus berhenti sampai terjemahan? Tidak. Karena terjemahannya juga pun kalau diterjemahkan secara tekstual, tidak melihat tafsirnya, maka ini juga sangat jadi berbahaya. Karena ada beberapa ayat yang butuh penjelasan. Oleh karenanya, kalau bingung nanti pas baca terjemahan, tanya sama ustadz. Atau nanti juga boleh cek di kitab tafsir. Makanya harus belajar bersama ustadz. Ya,
Ya, di zaman sekarang memang ada Google, ada YouTube dan sebagainya. Tapi ini perlu diperhatikan teman-teman ya. Sekali lagi ilmu itu belajar itu tentu dengan sanad, ya harus dengan sanad. Makanya kenapa Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih itu terjaga karena belajarnya dengan sanad dari guru ke guru ke guru terus sampai ke Nabi Muhammad SAW terjaga sanad. Ya kalau teman-teman belajar dari YouTube, belajar dari mana, dari Google, ada sanadnya nggak? Nggak ada. Itu yang bahaya ya. Jadi teman-teman buka Google tiba-tiba ngetik nyari ini Google memang banyak, tapi tahu nggak teman-teman siapa yang nulis artikel itu? Siapa tahu nggak yang menulis makalah itu? Tahu latar belakang nggak? Tahu pola pikirnya nggak? Yang nulis-nulis itu. Kecuali kita tahu ya. Ya jadi begitu teman-teman. Yang tadaburinya. Yang kelima, yang kelima adalah jadi yang pertama tadi mengimaninya, membaca Al-Quran. Yang ketiga menghafal Al-Quran, memahami dan menghayati Al-Quran. Yang terakhir yang kelima adalah mengamalkannya. Jadi mengamalkan isi Al-Quran. Itu jelas ya. Yang paling salah satu bentuk mengamalkan Al-Quran, salah satunya misalnya setelah belajar Al-Quran maka kita mengajarkan Al-Quran. Itu ya bentuk mengamalkan Al-Quran. Bentuk yang lainnya seperti apa? Ya mengamalkan isi Al-Qurannya. Misalnya ada ayat-ayat tentang perintah, ayat-ayat tentang larangan, ayat-ayat tentang tadabbur, ayat-ayat tentang memikirkan penciptaan manusia, ayat-ayat tentang memikirkan tentang proses penciptaan alam semesta dan seterusnya. Misalnya Allah, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Wahai bangsa jin dan manusia, jika kamu sanggup maka jelajahilah luar angkasa, langit. Fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Kamu tidak akan bisa menjelajahi itu semua illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Diterjemahkan ini atau ditafsirkan sebagai pengetahuan. Kalau kamu nggak punya pengetahuan, nggak mungkin bisa sampai luar angkasa. Ya. Karena dengan ayat itu, para cendekiawan Muslim kita, para ulama, sekaligus ilmuwan, mencetuskan membuat misalnya teori dasar ilmu astronomi. Dari matematika dulu ya, fisika, kemudian astronomi, sampai membuat astrolab ya. Membuat alat astrolab, kemudian membuat globe, membuat bentuk bumi tiruan gitu ya. Membuat globe itu juga nggak sembarangan loh teman-teman. Jadi para ulama ilmuwan Muslim kita itu membuat globe pun dengan setelah mereka melakukan risetnya langsung menjelajah seluruh dunia ya, yang dilakukan oleh Ibnu Battuta dan Laksamana Cheng Ho ya, untuk membuktikan bumi itu bulat ya, sehingga nanti akurasinya dibuat globenya. Teman-teman tahu nggak itu akurasi globe itu dengan yang ada sekarang ya, dengan ilmu modern sekarang yang telah dibuat ulama kita dahulu atau hitungan ilmu astronomi, melesetnya jauh nggak? Enggak, meleset cuma sedikit sekali. Masya Allah ya. Jadi itu dibuat dengan riset yang panjang. Nah, lucunya anehnya belakangan ada orang-orang yang memahami Al-Quran sekenaknya nih ya. Jadi bayangin dulu para ulama menafsirkan ayat itu tentang memikirkan alam semesta dan sebagainya. Tapi gara-gara memahami Al-Quran tekstual misalnya, dan kami jadikan bumi itu sebagai hamparan, bumi itu datar. Sehingga yang terjadi apa? Ada kaum flat earth ya, akui bumi itu datar.
Padahal Masya Allah, Ibnu Battuta itu menjelajah dunia itu 30 tahun untuk melakukan riset akhirat. Para ilmuwan membuat globe, ya, bumi tiruan yang berbentuk bulat. Sementara akhirnya orang-orang yang hanya membaca terjemahan atau mungkin tidak memahami ilmu pengetahuan secara detail, tidak melakukan riset, menganggap bumi itu datar. Masya Allah ya. Bumi dihamparkan itu bukan berarti datar. Ya. Kalau teman-teman baca nanti, idza syamsu kuwirat, jika nanti matahari digulung, kira-kira kalau digulung itu bentuknya bulat atau datar. Nanti silakan dipahami sendiri ya teman-teman ya. Boleh dibaca artikelnya banyak sekali. Nah, jadi mengamalkan Al-Quran selain tadi mengajarkannya, kemudian mengamalkan isi Al-Quran tentang perintah, tentang larangan, tentang hukum-hukum, tentang memikirkan alam semesta dan sebagainya. Jadi itu sebagai bagian dari interaksi kita kepada Al-Quran. Penting sekali kita melakukan 5M tadi dalam interaksi kita kepada Al-Quran, karena apalagi kita berada di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Gimana teman-teman? Itu paparannya tentang syahrul Ramadan, syahrul Quran. Ada yang mau ditanyakan? Suara saya terdengar tidak ya? Tes. Oke, kalau mungkin tidak ada pertanyaan, mungkin kita sudah ya bagaimana nih? Oh, ada Pak Riswanto. Ahlan wassalam Pak Riswanto. Mana kabar Master? Oke, cukup ya teman-teman semua. Insya Allah semoga 10 hari terakhir ini, Ashrul Awakhir ini, di bulan Al-Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, bulan itu bukan Al-Quran, kita lebih bersemangat lagi ya untuk membaca, mengkaji, menghafal, dan tentunya mengamalkan Al-Quran. Di hadis Nabi SAW, taharraw lailatul qadri fi ashrul awakhir min Ramadan. Burulah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini akan dimulai nanti malam. Ya, semoga kita semua diberi kekuatan, diberi hidayahnya, diberi kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mursilin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi Lailatul Qadar itu bulan diturunkan Al-Quran di malam keberkahan. Inna kunna mursilin. Dan seluruh malaikatnya itu turun ke langit dunia. Masya Allah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu semua urusan Allah urus. Jadi ditafsirkan ayat ini, Lailatul Qadar itu sesungguhnya adalah malam perubahan takdir. Jadi ini harus dipahami teman-teman ya. Sedikit tambahan aja intermezzo. Lailatul Qadar adalah malam perubahan takdir. Jadi barang siapa yang berdoa di malam itu dan Allah kabulkan, Allah akan merubah takdir tahunannya. Takdir tahunannya ya, teman-teman ya. Bukan 4 qada yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala.
ditetapkan itu yang qadha umur, rezeki, ajalnya, bahagia atau sengsaranya. Itu udah ditetapkan. Yang ini yang dirubah di malam Lailatul Qadar setiap tahunnya adalah takdir tahunan. Kalau di malam nisfu Sa'ban itu adalah malam diangkatnya amal ke langit, dilaporkan ke langit, penutupan, ya. Maka Lailatul Qadar sebagai pembuka lembaran baru di takdir tahunan kita. Hanya teman-teman yang mau berdoa yang baik-baik di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, masalahnya malam Lailatul Qadar itu nggak ada yang tahu di malam keberapa. Makanya kalau tadi yang saya bacakan di hadisnya taharur Lailatul Qadri fi ashrul awakhir min Ramadan. Burulah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Artinya 10 harinya itu kita cari. Memang ada hadis yang lain, carilah di malam-malam yang ganjil. Atau hadis yang lain, carilah di malam ke-27. Ya artinya yang lebih aman, yang paling aman adalah kita mencarinya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu udah paling aman. Karena walau alam bisa jadi terjadinya di malam ke-23 atau 21 atau 25 atau 27 bahkan atau 29. Ya. Karena siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar selain doanya diterima, Allah juga ampuni dosanya. Dan itu adalah sebagai tujuan atau mindset goal kita berada di bulan Ramadan. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang dihampiri bulan Ramadan, hadis riwayat Salman ya, ketika Nabi berkhutbah di akhir bulan Sya'ban. Barang siapa dihampiri Ramadan, lalu Allah tidak mengampuninya, maka dia celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan doa malaikat Jibril itu diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau bahasa kita nih, bahasa gampang ya, bahasa sederhananya, lu kebangetan. Gitu. Sudah hadir bulan Ramadan, tapi Allah nggak ampunin. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita mendapatkan maghfirah, ampunan rahmatnya, pembebasan dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.